Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali bangun pada saat ini, itu semua karena Tuhan punya rencana bagi kami. Dan kami percaya rencana Tuhan baik, indah dan sempurna atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara dikasih Tuhan, di dalam wujudnya yang misterius bagi manusia, Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebutan ini hanyalah cara di mana kita memanggilnya. Di dalam ketuhanan ada 3 pribadi, yang bukan 3 Tuhan, dan bukan 3 bagian dari Tuhan, tetapi Tuhan yang setara, sehakikat, satu dan abadi. Sampai sekarang ini saudara kita menghadapi ada banyak infiltrasi pengajaran yang hendak merusak sendi-sendi iman kita akan Tuhan. Berbagai pengajaran itu kelihatannya bagus, benar, tapi sebenarnya sesat. Itu sebabnya kita perlu bijaksana dan waspada. Dalam interaksi kita dengan orang lain, kita biasanya terpengaruh dengan berbagai faktor. Pertama adalah cara bicara yang baik, sikap yang murah hati dan berbagi, dan perkataan-perkataan yang berisi nasihat. Dengan mudah kita akan terikut siapa saja, kalau hanya berpatokan pada faktor-faktor ini. Dan apabila kita tidak punya prinsip yang kuat dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan mudah terseret. Terhadap semua orang dan semua ajaran kita harus menguji roh apa yang ada di dalam mereka. Hal ini bukan untuk membatasi pergaulan atau interaksi kita dengan orang lain, tapi agar kita tidak terseret dengan berbagai pengajaran yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, maka yang diuji bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata, yaitu manusia, yang disebutkan di sini dengan nabi-nabi palsu. Jadi kita menguji sesuatu yang dapat kita nilai dan ukur, yaitu perkataan mereka. Perlu kita sadari saudara bahwa setiap manusia adalah terdiri dari daging dan roh. Daging sebenarnya tidak berguna, tapi roh itu yang utama. Jadi kalau kita menguji seseorang, maka kita sebenarnya menguji roh orang tersebut. Cara pengujiannya adalah dengan menilai perbuatan dan cara hidup mereka, serta pengajaran yang mereka ajarkan, apa yang mereka katakan, dan bagaimana pandangan iman mereka
terhadap Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang kedua tertulis, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Indikator dari roh yang berasal dari Allah adalah roh itu mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Inilah tolok ukur pengujian kita terhadap roh, yaitu iman dan pengakuan akan keilahian Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Saudara dikasihi Tuhan, tujuan dari pengujian setiap roh ini agar kita tidak salah dalam mengikuti pengajaran, tapi tetap ada dalam pengajaran yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita uji setiap roh. Jangan mudah percaya, tapi uji selalu. Ikutilah firman Tuhan, tetaplah berada dalam iman yang benar yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan. Dialah Tuhan, Allah yang patut disembah dan layak untuk kita agungkan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang benar, pencipta semesta ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk kami waspada. Kami berhati-hati dan menguji setiap roh. Di tengah situasi akhir zaman ini, ada begitu banyak hal dan pengajaran yang masuk melalui berbagai hal, media, dan perangkat yang kami miliki. Tolong kami supaya kami tetap teguh, beriman percaya, dan mengerti agar kami menguji setiap roh dan dapat menilai segala sesuatu dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak bersikap pasif, tapi kami aktif dan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi penjangkau jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kami melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan membuat kami berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Kami mohon pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, jawaban doa, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.